Unjuk rasa buruh tambang di kantor kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa memblokir akses jalan dan melempari kantor kecamatan dengan batu dan botol. Aksi unjuk rasa warga asal kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan yang belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir masih melanda kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Meski sudah tak terlalu dalam, namun arus lalu lintas masih tersendat. Banjir masih menggenangi kawasan Mangga 2, termasuk area jalan raya. Saat ini ketinggian air banjir sudah menurun. Malam ini banjir hanya sekitar 50 atau 60 cm. Sejumlah kendaraan pun mulai berani melintasi kawasan Mangga 2. Banjir ya, Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Adisti Nur Arifa di kawasan Mangga 2, Jakarta dan Hasnogara di Jalan Tol Sediatmo, Tangerang, Banten. Selamat malam rekan-rekan, kami ke Adisti terlebih dahulu. Seperti apa situasi saat ini di sana? Apakah air masih menggenangi jalan raya? Ya, Davi dan juga pemirsa, hingga malam hari ini banjir masih merendam ruas jalan raya yang berada di kawasan Mangga 2, Jakarta. Meskipun berangsur surut jika dibandingkan tentunya sejak dari pagi dan juga sore tadi, namun untuk kondisi ketinggian air saat ini berada sekitar 30 hingga 40 cm. Dan untuk kondisi atau situasi lalu lintas ini masih lumpuh atau tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Namun beberapa diantaranya tadi kami memantau sejumlah kendaraan nekat menerobos, dan beberapa diantaranya juga mengalami kerusakan mesin atau mogok pada saat melintasi jalan yang tergenang banjir ini. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian yang tidak terendam banjir ini, Davi, terlihat kendaraan yang menumpuk memperhatikan kondisi ketinggian banjir ini. Beberapa diantaranya memilih untuk putar balik menghindari melintasi area jalan yang terendam banjir. Dan sejak pagi hingga malam hari ini rekayasa lalu lintas juga diterapkan oleh pihak kepolisian yang sudah berada di kawasan yang terdampak banjir ini, di mana sisi jalan satunya yang menuju ke arah Ancol ini dibagi menjadi atau dibuka oleh kendaraan yang akan melewati menuju ke arah kawasan sana, atau ini bisa dikatakan rekayasa lalu lintas kontraflow yang diberlakukan hingga malam hari ini.
sejumlah kendaraan memang juga terlihat memilih jalur kontraflow ini untuk sebagai akses mereka menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau juga ke kawasan Pasar Senen Jakarta. Namun juga sejumlah diantaranya memilih untuk menerobos banjir, memaksakan diri mereka melewati area yang terendam banjir ini. Untuk kendaraan yang memiliki kondisi kendaraan yang cukup tinggi tadi terlihat stabil melewati meskipun juga tetap tersendat begitu, namun beberapa kendaraan yang kondisi kendaraannya rendah tadi kami memantau banyak yang mengalami mogok atau rusak mesin. Dan untuk situasinya hingga malam di sini juga masih ramai warga yang memantau kondisi lalu lintas ini, karena juga untuk banjir ini berdampak pada aktivitas warga yang cukup terganggu. Seperti kami lihat juga sejumlah ruko di sini terpaksa tertutup atau tidak beroperasi akibat banjir yang merendam kawasan di depan ruko mereka. Dan begitu pun juga rumah warga ini juga sekitarnya halaman dan jalanan di depan pemukiman warga juga terendam banjir. Namun untuk proses evakuasi ini tidak dilakukan karena banjir tidak memasuki area rumah warga. Dan kami lihat ini masih banyak di sini kendaraan yang memilih mengantri. Tampaknya mereka masih meninjau kondisi banjir, apakah mereka akan nekat atau memutuskan melewati banjir ini atau justru memilih untuk putar balik. Sementara demikian, Davi. Iya, di kawasan Mangga 2 masih tersendat arus lalu lintasnya di sana akibat genangan. Kita beralih ke Tol Sediatmo, Hasnugara. Seperti apa situasinya saat ini di Tol Bandara? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di kilometer 31, tepatnya Tol Sediatmo mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Memang kalau tadi pagi hingga siang ketinggian air dalam 30 cm, namun pada malam ini sudah surut, ditaksir mencapai 5-10 cm. Air memang masih terlihat menggenang, namun masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, baik dari arah Sediatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kita lihat Davi dan juga pemirsa, ini kondisi situasi arus lalu lintas yang ada di Tol Sediatmo mengarah Bandara Soekarno-Hatta. Memang kendaraan mengalir lancar seperti biasa, artinya normal, tidak seperti pada siang tadi, dikarenakan memang petugas dari Angkasa Pura Indonesia menyiagakan mesin pompa sebanyak 3 unit, ditambah 1 unit menjadi 4. Pada pukul 17.30 tadi sudah selesai seperti itu, namun ya masih terdapat sedikit genangan, namun bisa dilalui. Kita melihat memang ada 3 lajur yang ada di jalan ini sudah bisa dilalui dengan normal. Begitupun juga dengan arah sebaliknya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tol Sediatmo terpantau ramai lancar. Demikian Davi, dan juga kita ketahui pada pagi tadi hingga siang memang terdapat gangguan penerbangan, yaitu mengalami divert atau pengalihan penerbangan sebanyak 34 penerbangan. Namun pada pukul 15.30 tadi sudah normal kembali, artinya penerbangan pun juga saat ini sudah kembali normal. Para masyarakat yang melakukan perjalanannya baik yang terbang maupun mendarat sudah kembali normal. Demikian Davi. Baik, arus lalu lintas sudah mulai lancar di Tol Bandara ya, setelah sebelumnya hanya 2 lajur saja yang bisa dilalui di sana. Terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari Tol Sediatmo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Adisti Nur Arifah dari kawasan Mangga 2, Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, Jalan Raya Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara juga terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Ruas Jalan Raya Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara lumpuh akibat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin dini hari serta buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan.
Sejumlah pengendara yang hendak berangkat kerja terpaksa membatalkan perjalanannya dan memilih memutar balik dengan mendorong motornya. Pengendara menyebut luapan air di jalur yang menghubungkan Cilincing menuju Pelumpang sudah sangat dalam dan membahayakan mesin kendaraan. Tadi saya dari sana Pak, banjir. Dari sana nggak bisa juga, ada saya balik aja pulang. Berarti ini ya terputus jalannya Pak, yang nggak bisa lewat ya? Putus Pak. Dalam semana tadi Pak? Nggak kuat. 30 cm, 50 ada? Ada 50. 50 ya Pak ya, oke. Mau kerja? Nah ini ada banjir gini berarti nggak bisa kerja atau gimana Bang? Ya mau nggak mau Bang. Bang tadi banjirnya dalam nggak sih Bang? Lumayan Bang. Berapa senti yang abang tadi? Ya 9 foot lah Bang. 50 cm ada? Ya, sampai. Ini berarti ngasih mesin Bang? Ya ini mogok Bang. Banyak pengendara sepeda motor yang memilih berhenti di titik aman untuk menghindari kerusakan mesin. Akumulasi air hujan yang tidak terserap saluran air memperparah kondisi jalan. Para pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan dan potensi kendaraan mogok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur Jabodetabek mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Lantas apa penyebab intensitas hujan meningkat dan sampai kapan terus berlangsung? Untuk membahas lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan Prakirawan Senior BMKG, Agus Salim. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Davi. Baik Pak Agus, bisa dijelaskan Pak, mengapa kemudian curah hujan ini cukup tinggi dirasakan dan sampai kapan? Baik, terima kasih. Hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim di Jakarta dipicu oleh kombinasi dari dinamika atmosfer skala regional yang saling memperkuat Mas. Jadi yang pertama adalah adanya penguatan monsun Asia yang disertai dengan peningkatan kecepatan angin di wilayah Laut Cina Selatan yang bergerak hingga ke Pulau Jawa. Dan yang kedua adalah kita memantau adanya tekanan rendah di Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara. Itu yang kedua hal tersebut yang mendukung proses naiknya udara secara lebih intensif dan berkelanjutan. Kemudian akhirnya meningkatkan potensi hujan lebat di sebagian besar Pulau Jawa, termasuk terutama ya wilayah DKI Jakarta. Kemudian untuk potensinya hingga seminggu ke depan untuk wilayah Jabodetabek terutama masih mempunyai potensi hujan, baik hujan ringan maupun hujan lebat. Namun demikian potensinya akan cenderung menurun pada tanggal 14 Januari, Mas. Baik, apakah hujan lebat ini juga disertai dengan petir dan angin kencang, Pak? Seperti apa analisanya? Iya betul sekali Mas, karena saat ini adalah musim hujan ya, seperti pada hari ini awan-awan yang menghasilkan hujan lebat di Jakarta terutama merupakan awan-awan cumulonimbus yang mempunyai potensi untuk menghasilkan petir Mas. Baik, apakah terpusat Pak di wilayah Jawa bagian mana saja? Apakah hanya terpusat di satu titik saja atau ini menyebar sama rata di wilayah Jawa? Baik Mas, secara umum wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara itu mempunyai potensi yang sama ya untuk saat ini, karena memang daerah konvergensi itu memanjang dari Pulau Jawa sampai dengan Nusa Tenggara, jadi potensi terjadinya hujan, terutama hujan ringan sampai dengan hujan lebat itu cukup merata di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Mas. Baik, dalam seminggu ke depan Pak, khususnya untuk wilayah Jabodetabek, apakah hujan akan terjadi pada pagi hari seperti hari ini atau sepanjang hari Pak? Tadi disebutkan kita bahwa tanggal 14 Januari mulai menurun ya potensinya. Jadi walaupun demikian potensi hujan itu masih terjadi baik di pagi hari maupun sore hari, tapi secara umum cenderung di sore hari dan malam hari, Mas. Baik, artinya jika demikian potensi genangan air dan juga banjir untuk wilayah Jabodetabek masih mungkin saja akan terjadi Pak ya? Iya betul sekali, itu tergantung dengan kondisi masing-masing wilayah Mas ya. Bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi kejadian hujan, baik hujan ringan maupun hujan sedang yang mungkin terjadi di wilayahnya, Mas. Baik, Pak, kalau untuk sepanjang tahun 2026 ini, khususnya di bulan Januari, apakah nanti kecenderungannya hingga akhir Januari intensitas hujan akan menurun atau nanti akan meningkat lagi, Pak, pada masuk bulan Februari? Baik Mas, untuk Jabodetabek atau Jawa pada umumnya hingga Nusa Tenggara memang puncak musim hujan itu di Januari dan Februari ini ya. Jadi mungkin polanya tidak akan terus meningkat, tapi mungkin akan menurun, kemudian akan meningkat lagi. Jadi kita harus waspadai pada bulan-bulan ini, yaitu Januari dan Februari ini Mas. Oke, terakhir Pak Agus, untuk besok cuaca akan seperti apa Pak, hari Selasa?
Baik, secara umum masih ada peluang hujan ya Mas, terutama di wilayah-wilayah sekitar Jakarta. Peluang hujan ringan sampai dengan hujan lebat juga masih terjadi, terutama pada sore hingga malam hari, Mas. Baik, besok perlu diwaspadai dari Betul. sore hingga malam hari. Terima kasih Pak Agus Salim, Prakirawan Senior BMKG sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena menganggap materi stand up komedi Panji merendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, melayangkan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand up komedi Panji Mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Sebelumnya dalam stand up komedi bertajuk Mensrea, Pandi menyinggung Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur Jakarta. Pongrekun, cagup independen itu disebut tidak percaya pada COVID-19. Untuk yang lupa, beliau ini adalah calon gubernur DKI Jakarta kemarin pas pilkada. Calon gubernur DKI Jakarta. Calon independen. Nggak ada yang ngajak dia. Pengen aja, nggak boleh gitu. Abang diusung partai mana? Saya pengen Indi dia, cagup Indi, baskaranya politik. Makanya prinsip Dharma Pongrekun, carilah suaramu. Dharma Pongrekun tidak takut COVID, guys. Gue kasih tahu aja, pemberani. Dia tidak takut COVID. Dia pernah diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Ada yang nonton kan yang gue maksud nih? Dia diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jelas, kita terhubung dengan juru bicara Dharma Pongrekun, Ihsan Tualeka. Selamat malam, Bung Ihsan, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Bung. Baik, Bung Ihsan, bisa dijelaskan dari somasi yang Anda layangkan, saat ini seperti apa? Apakah sudah ada respon? Ya, yang pertama saya harus luruskan bahwa saya bukan lagi juru bicaranya Pak Dharma Pongrekun. Posisinya adalah ex juru bicara Pak Dharma Pongrekun. Oke. Karena posisi saya saat ini tidak dalam konteks untuk mendukung atau membela Pak Dharma, tapi saya lebih pada membela moral politik warga atau pemilih yang diidentifikasi oleh Panji sebagai 10% itu. Dan perlu kita ingat, 10% itu bukan jumlah yang sedikit. Itu hampir 460.000 warga Jakarta yang telah menentukan pilihan politiknya untuk mendukung Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sejauh ini belum ada respon positif dari Mas Panji ya, walaupun kita sudah tag beliau di berbagai media sosial,
kita kirimkan langsung juga lewat DM di platform Instagram, dan berharap bahwa Mas Panji mau merespon ini, karena kalau kita seperti yang sudah diulas tadi oleh redaksi iNews, bahwa posisi kita bukan ini di ranah hukum, tapi ini di ranah etik. Bagaimanapun itu di platform berbayar. Artinya kami juga berharap bahwa ada tanggung jawab moral dari Mas Panji untuk kemudian mengklirkan ini, karena bagaimanapun beliau telah mendiskreditkan, mengolok-olok pemilih, dan itu beliau mendapat keuntungan secara komersial. Dan dalam konteks itu tentu saja Mas Panji berkewajiban untuk memberikan klarifikasi secara etik, sehingga publik juga tahu. Kita berharap ini menjadi diskursus yang menarik, karena bagaimanapun yang disampaikan oleh Mas Panji itu juga menimbulkan polarisasi. Ada semacam konstruksi simbolik bahwa orang-orang yang memilih Mas atau Bung Dharma Pongrekun dan Kung Wardana, mereka di bawah kapasitas begitu kira-kira, dan yang memilih di luar mereka itu jauh lebih baik. Padahal kita lihat kontestasi kemarin ada 3 pasangan dan ada 1 kandidat yang belakangan tertimpa masalah moral yang cukup mendasar ya. Apakah itu yang mestinya dipilih yang dimaksud oleh Mas Panji? Jadi itu yang saya kira menjadi alasan kita untuk mensomasi Mas Panji. Oke, dalam poin somasi juga ada tuntutan untuk mengklarifikasi pernyataannya. Pernyataan spesifik yang mana yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh Panji? Ada 2 hal penting ya yang kami kira perlu diklarifikasi oleh Mas Panji. Yang pertama adalah Mas Panji mengatakan bahwa ada 10% orang yang memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu mengkhawatirkan. Apa ya? Kekhawatiran apa kalau 10 orang itu memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Apa yang mengkhawatirkan? Karena preferensi pemilih, perlu kita ketahui, preferensi orang memilih itu tidak tunggal, tidak hanya mungkin berdasarkan satu hal, misalnya karena Pak Dharma, atau mungkin bukan karena Pak Kun misalnya, tapi bisa jadi karena mereka jengah dengan daftar atau calon-calon diusung oleh partai politik. Ada pemilih yang merasa bahwa yang diusung partai politik biasanya itu mengikuti selera elit, oligarki, kartel politik dan sebagainya, dan akhirnya mereka lebih memilih pasangan di luar itu, dan akhirnya mereka memilih Dharma Kun dalam hal ini. Artinya orang memilih bisa jadi karena preferensi lain, tidak hanya karena satu faktor. Sehingga yang dikatakan Mas Panji itu apa? Kekhawatiran apa kalau misalnya orang memilih? Ketimbang orang itu golput, tidak datang ke bilik suara, tidak menyampaikan hak pilihnya, lebih baik mereka memilih salah satu di antara yang sudah ditawarkan atau yang diusung baik oleh partai politik maupun calon independen. Yang kedua, beliau atau Mas Panji itu seakan-akan mendiskreditkan juga calon independen. Tadi kita dengar sama-sama Mas Panji bilang dia tidak maju, tidak diusung, tidak diajak-ajak, mau sendiri. Justru dalam konteks itulah kelebihan calon independen. Calon independen itu ada ruang konstitusi, pori-pori demokrasi yang disediakan agar apa? Jika warga negara tidak nyaman atau tidak suka dengan pilihan partai politik dan mereka merasa bisa untuk berkontestasi, mereka bisa mengumpulkan sekian ribu atau sekian KTP sesuai dengan daerah masing-masing, lalu kemudian mereka berkontestasi. Artinya sebenarnya kami berharap bahwa sebagai pegiat demokrasi, saya juga melihat banyak sekali konten-konten Mas Panji yang memberikan kontribusi yang positif terhadap majunya demokrasi. Mestinya beliau mengapresiasi ada orang yang mau maju lewat calon independen, dan bahkan kalau kita lihat di pilkada serentak 2024 lalu hanya satu-satunya di Jakarta ada calon independen. Di antara pemilihan calon gubernur di hampir semua atau di semua provinsi yang ada di tanah air. Begitu. Baik, Bung Iksan, saya penasaran, somasi yang Anda layangkan ini diketahui nggak sama Pak Dharma Pongrekun dan apa responnya? Saya mengkomunikasikan dengan beliau, artinya karena ini legal standingnya tidak mewakili beliau tidak ada soal. Artinya kami atau saya berdiri atas kepentingan moral politik warga. Jadi tidak ada kaitan orang misalnya, saya tidak mensomasi beliau atau mensomasi Mas Panji itu berdasarkan konten yang diarahkan kepada Pak Dharma. Karena kalau itu biarlah Pak Dharma yang misalnya meresponnya, memberikan kuasa kepada pihak lain atau kepada kuasa hukum untuk kemudian merespon itu secara hukum. Tapi kami atau standing atau posisi berdiri saya adalah mewakili moral politik warga. Karena ada banyak juga warga yang protes. Bisa dibayangkan misalnya
celaan atau olok-olokan Mas Panji itu, kalau kemudian itu diamplifikasi atau dipraktekkan oleh orang yang berbeda politik atau pilihan politik dengan yang memilih Mas Dharma, dan kemudian mereka diolok-olok, dan orang yang diolok-olok itu kemudian merespon, ini ada potensi konflik yang bisa saja terjadi di akar rumput. Dan itu harusnya dipertimbangkan oleh Mas Panji. Kita bisa tahu semua stand up komedi dalam penyampaiannya mereka selalu menyediakan narasi atau skrip, dan itu kemudian yang menjadi pegangan mereka saat mereka tampil, apalagi di platform berbayar seperti Netflix. Semua narasi yang disampaikan Panji itu by design. Artinya mestinya Mas Panji juga sudah memikirkan apakah nanti konten ini akan mendapatkan reaksi atau tidak, apakah nanti menyebabkan luka sosial atau ketersinggungan di akar rumput atau tidak. Itu harus dipertimbangkan. Sehingga somasi kami ini dalam rangka untuk sama-sama mencerdaskan juga. Kita tidak hanya orang misalnya membela Mas Panji seakan-akan beliau orang yang paling bersih dalam tanda kutip, orang yang paling objektif dalam tanda kutip. Tidak. Kita berharap bahwa ini juga menjadi pembelajaran bukan hanya buat Mas Panji tapi buat semua komedian, semua konten stand up komedi, untuk kemudian mengukur sejauh mana dampak dari konten yang mereka buat atau mereka sampaikan. Baik. Kemudian apakah sudah ada rencana, ini terakhir ya Bang Iksan, kalau misalnya 14 hari tidak ada respon juga dari yang bersangkutan, apa rencananya? Apakah juga akan melaporkan ke pihak berwajib seperti ada laporan sebelumnya juga masuk untuk Panji Pragiwaksono? Kami akan melihat, kalau kemudian respon atau kekecewaan ini cukup banyak, karena demokrasi itu bukan perkara jumlah orang. Jangankan 460.000 orang, satu suara itu juga dihargai dalam demokrasi. Demokrasi mensyaratkan perbedaan, makanya kita harus menghormati pilihan politik yang lain, dan itu Mas Panji harus pahami itu. Nah, ketika ada banyak protes, ada kekecewaan ini berakumulasi, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk menaikkan level somasi ini ke level atau pelaporan secara hukum. Tapi kita akan melihat sejauh mana perkembangannya kemudian. Tapi saya berharap bahwa sebagai pegiat demokrasi, Mas Panji juga bisa berbesar hati untuk kemudian merespon somasi ini dan kemudian memberikan klarifikasi secara memadai, sehingga pihak-pihak yang kemudian kecewa atau merasa bahwa statement beliau dalam stand up comedy yang disampaikan itu merendahkan mereka, itu bisa kemudian bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi landasan Mas Panji dalam penyampaiannya di Netflix beberapa waktu yang lalu. Oke, baik, kita lihat bersama, tentunya kita juga kawal terus Mas bagaimana perkembangannya terhadap somasi yang Anda layangkan terhadap Panji Pragiwaksono. Terima kasih Bung Iksan Tualeka, mantan juru bicara Dharma Pongrekun, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam, sehat selalu. Polda Metro Jaya memanggil pelapor Roy Suryo JS, yakni Ade Darmawan dan Andi Kurniawan terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ade Darmawan mempertimbangkan opsi restoratif justice untuk dua tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.
banjir merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien dievakuasi. Genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Depok menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir cukup tinggi. Salah satu titik terparah berada di wilayah perumahan Pondok Duta Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok. Kondisi arus lalu lintas di perumahan Pondok Duta Cisalak terendam banjir. Hingga saat ini, genangan air masih belum surut akibat banjir. Diharapkan adanya solusi dari pemerintah kota agar melakukan penanganan banjir agar aktivitas warga bisa kembali normal. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iyung Rizky di perumahan Taman Duta Depok, Jawa Barat. Selamat malam, Iyung. Apakah di sana masih tinggi air banjirnya? Baik, David dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Duta Pelni yang dimana sejak tadi pagi hingga siang Kota Depok memang diguyur curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pada sore hari dan malam hari ini di jalanan perumahan Taman Duta yang juga merupakan akses alternatif dari Jalan Margonda, Kelapa II menuju Jalan Raya Bogor atau sebaliknya, ini masih terpantau ketinggian air sekitar dari 30 cm hingga yang di belakang saya itu bisa mencapai 50 cm. Dan memang di lokasi ini kerap terjadi banjir, genangan air jika curah hujan cukup tinggi. Dan memang di Kota Depok sendiri terpantau ada beberapa titik banjir dan juga longsor. Yang longsor ada di Cilangkap dan satu banjir yang cukup besar juga ada di Sawangan. Seperti itu, Davi. Baik, Iyung, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasinya saat ini? Apakah malam hari ini juga aktivitas warga di sana sempat terganggu? Seperti apa? Baik, David dan juga pemirsa, bisa saya coba dokumentasikan situasi di jalan alternatif Duta Pelni ini. Nampak mobil yang juga berhati-hati untuk melintas, memaksakan untuk melintas karena memang salah satu akses ini merupakan akses yang sering dilewati kendaraan, terutama di jam-jam pulang kerja, seperti itu, David. Dan memang untuk pertokoan sejak sore tadi sudah banyak yang tutup
namun ada beberapa juga yang masih buka. Dan saat ini memang untuk kondisi di perumahan Taman Duta sendiri airnya sudah lebih berkurang dibanding tadi sore, dan airnya sudah mengalir ke jalan ini. Dan memang biasanya di jalan ini cukup lama surutnya, bisa malam hari atau nanti besok pagi baru bisa surut seperti itu, David. Baik, terima kasih Yung Rizky melaporkan langsung dari Perumahan Taman Duta Depok, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras sejak Senin dini hari juga membuat ratusan rumah di Komplek IKIP Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di Komplek Dosen IKIP di Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Bekasi mencapai 50 cm. Sebuah spanduk kritikan terpasang menunjukkan bahwa banjir kerap melanda wilayah ini. Adanya cekungan dan buruknya drainase jadi penyebab utama banjir saat hujan deras melanda. 4 pompa dikerahkan untuk menyedot dan menurunkan debit air. Sementara itu sejumlah akses jalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam akses Jalan Raya Tarumajaya, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir juga merendam sebuah pasar hingga para pedagang terpaksa menutup dagangannya. Selain diguyur hujan deras, banjir yang terjadi juga disebabkan karena buruknya drainase di wilayah tersebut. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu malam hingga Senin siang menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Banjir merendam Jalan Husein Sastranegara menyebabkan banyak sepeda motor mati serta merendam sejumlah rumah warga. Jalan Husein Sastranegara, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm sepanjang kurang lebih 500 meter. Kondisi tersebut memicu kemacetan karena kendaraan melaju perlahan melintasi genangan banjir. Wilayah ini merupakan langganan banjir apabila diguyur hujan dengan intensitas tinggi karena kondisi drainase yang buruk. Selain akses jalan, sejumlah rumah warga juga terendam banjir dengan ketinggian hingga 100 cm yang membuat warga mengungsi ke tempat ibadah terdekat. Awal tahun 2020 sampai sekarang pokoknya tiap tahun pasti banjir. Penyebab utama banjir apa, Pak? Penyebab utama banjir karena jalanan air drainasenya nggak ada. Dan di sini banjir di sini nih pembuangan dari dari jalur tol. Tol itu nggak ada pembuangan. Jadi jalur tol kalinya mampet di sini otomatis dibikin pompa air buat pembuangan. Pemirsa, pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat unjuk rasa berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tak segan serang Israel dan Amerika. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghev Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره‌هایی که به تو برای حمله
به ایران میدهند از جنس مشورت‌هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد، لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran. Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Tehran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelpon untuk bernegosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional. Gedung administrasi pajak negara di lingkungan Sabalan, Timur Tehran hangus terbakar dan rusak parah setelah para pengunjuk rasa membakarnya semalaman. Pembakaran terjadi ketika protes di beberapa kota di Iran berubah menjadi kerusuhan. Kepala polisi Tehran menekankan para perusuh ditangani oleh pasukan keamanan dan mengkonfirmasi sejumlah perusuh ditangkap. Gelombang protes muncul usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingati pihak berwenang di Tehran. Para pejabat Iran berkomitmen untuk memenuhi tuntutan sah para demonstran dalam kemampuan yang tersedia sambil memperingatkan bahwa musuh sedang berupaya memanfaatkan masalah kehidupan dan memicu keresahan di Iran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer ISIS di Suriah. Operasi militer ini diluncurkan usai ISIS menyerang pasukan dan penerjemah Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat tempurnya yang lepas landas dari pangkalan udara dan menyerang target ISIS di Suriah. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Hawkeye Strike yang diluncurkan Presiden Trump pada 19 Desember 2025 lalu. Serangan AS terhadap pangkalan militer ISIS di Suriah merupakan serangan yang kedua sejak Desember 2025.
Sebelumnya pasukan ISIS telah menyerang 2 pasukan Amerika Serikat dan seorang penerjemah di Palmyra, Suriah hingga tewas. Perang saudara terus berkecamuk di Suriah. Milisi SDF Kurdi dituduh melancarkan serangan drone ke gedung pemerintah. Sementara itu, pemerintah transisi dituduh membantai etnis Kurdi yang berada di kota Aleppo. Wali kota Aleppo dihantam drone saat konferensi pers tingkat tinggi yang dihadiri pejabat senior pemerintah transisi Suriah berlangsung. Pemerintah transisi Suriah yang didominasi milisi Arab HTS mengklaim bahwa pasukan Demokratik Suriah Kurdi berada di balik serangan tersebut. Sementara itu, pasukan SDF Kurdi yang menguasai timur Suriah membantah menargetkan warga sipil atau bangunan administratif. Sebelumnya, pemerintah transisi mengevakuasi warga Kurdi dari distrik Sheikh Maksud di Aleppo. Pemerintah transisi Suriah telah menahan 300 orang pejuang Kurdi SDF dan mengevakuasi lebih dari 400 warga sipil lainnya. Sementara itu, 30 warga sipil tewas dan 150.000 lainnya melarikan diri dari kota Aleppo yang dilanda peperangan. Setelah pertempuran sengit antara pasukan SDF Kurdi dan pasukan transisi Suriah, pasukan SDF sepakat untuk mundur dari kota Aleppo. Pasukan SDF yang didukung Amerika Serikat menuduh tentara transisi Suriah yang didukung Turki membantai warga sipil Kurdi di kota Aleppo. SDF mengklaim pemerintah Damaskus melakukan pembunuhan, pembakaran, dan teror kepada etnis Kurdi di Aleppo. Sebelumnya, pemerintah transisi diketahui telah melakukan pembantaian terhadap komunitas Syiah Alawi dan kaum Druze di Suriah. Pada 10 Maret 2025, Kepala Pemerintahan Transisi Suriah Ahmed Al-Sara dan Komandan SDF Kurdi Mazlum Abdi menandatangani perjanjian yang menetapkan integritas semua lembaga sipil dan militer yang berafiliasi dengan pemerintah otonom Kurdi ke dalam negara Suriah pada akhir tahun 2025. Namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah transisi dan bentrokan sporadis antara pemerintah dan tentara Kurdi terus berlanjut. Pasal 75, Pasal 206 ayat 1 dan Pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, Pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada Pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum.
Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Ratusan mantan karyawan PT Sritex atau Sri Rejeki Isman menggeruduk Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Mereka menuntut kepastian pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya yang belum mereka terima sejak pemutusan hubungan kerja pada Februari tahun 2025. Pada kawan-kawan semua, tolong dengarkan bahwa sudah 1 tahun. Ratusan eks-karyawan Sritex memadati Pengadilan Negeri Semarang mengenakan pakaian hitam. Mereka mengaku mewakili lebih dari 8.000 eks-pekerja Sritex yang menuntut pembayaran pesangon dan THR. Dalam aksi tersebut, Korlap mengkritik kinerja tim kurator kepailitan Sritex yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan progres. Mereka menuntut agar hak pekerja segera dibayarkan. Kita sudah memberikan waktu kepada kurator sampai dengan akhir Desember harus ada perubahan signifikan. Ternyata tidak ada, akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada 3. Bahwa 1, kita minta kurator, hakim pengawas mengevaluasi kinerja dari kurator. Yang kedua, kalau memang kurator kinerjanya tidak profesional, kami minta diganti. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja GCBP. Para eks-karyawan juga menyoroti proses lelang aset perusahaan yang hingga kini belum membuahkan hasil. Mereka akan terus mendesak hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wisnuwardana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden. Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran badan otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN. IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyusunan rencana militer untuk invasi Greenland jadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Langkah tersebut menyulut kemarahan Denmark yang berulang kali telah menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah memerintahkan para panglima operasi khusus militer Amerika Serikat untuk merancang strategi invasi ke Greenland. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan bertindak terkait Greenland suka atau tidak suka dan mengklaim bahwa jika Washington tidak bergerak untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut, Rusia atau China akan melakukannya sebagai gantinya. Trump mengatakan bahwa ia lebih memilih mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan Denmark. Tetapi ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat mengejar opsi lain jika diplomasi gagal. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Langkah sepihak ini pun memicu kemarahan kerajaan Denmark.
Denmark telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan memperingatkan bahwa tindakan militer apapun akan mengakhiri perjanjian pertahanan transatlantik yang mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut jika mereka mau. Diketahui ketertarikan Amerika Serikat yang kembali muncul terhadap Greenland juga terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap sumber daya alam Greenland. Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif. Pemirsa, ribuan warga Venezuela turun ke jalan-jalan di Caracas menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera komunis dan spanduk yang mendukung Maduro dan istrinya sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama pawai, para demonstran menyuarakan dukungan penuh kepada pemimpin yang terus mereka anggap sebagai presiden konstitusional Venezuela. Gerakan sosial, kelompok petani, dan organisasi politik yang bersekutu dengan Partai Sosialis Bersatu Venezuela bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Aksi unjuk rasa terjadi setelah pemerintah Venezuela mulai pembicaraan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk berupaya membuka kembali kedutaan besar yang telah ditutup sejak tahun 2019 yang lalu. Unjuk rasa juga terjadi di pusat kota Paris, Prancis. Ribuan orang menuntut Amerika Serikat segera bebaskan Presiden Nicolas Maduro. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya, Reni Arumsari, akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ribuan demonstran berkumpul di dekat Menara Eiffel Paris, Prancis pada hari Sabtu sambil mengibarkan bendera Kuba dan Venezuela serta meneriakan Yankee tinggalkan Amerika Latin sebagai bentuk kemarahan atas tindakan AS terhadap Venezuela. Massa menuntut pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menuntut Donald Trump menghentikan perang imperialis. Bahkan seorang anggota parlemen Prancis dari Le Front Insoumis, Jérôme Legaf, berdiri bersama demonstran, mengecam tindakan AS dan mempertanyakan sikap sejumlah negara di Eropa yang seakan tunduk pada Amerika Serikat. Donald Trump peut se permettre de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui parce que depuis qu'il est à la Maison Blanche, l'ensemble des autres États et singulièrement les autres États européens non seulement ne font rien contre tous ces agissements, mais le laissent faire et se font les soutiens et les complices de tous ces agissements. Si le Venezuela tombe, ce sera le tour de la Colombie qui tombera. Ensuite, ce sera le Brésil, le Mexique et Cuba. Parce que les autres pays, comme le Chili, l'Argentine, le Paraguay, ils se sont déjà alignés aux États-Unis. Sejumlah demonstran menilai hanya Tiongkok yang mampu menghentikan tindakan Amerika Serikat. Namun banyak pihak meragukannya sebab Tiongkok dikenal tidak ikut mencampuri urusan internal negara lain.